Bapak Ibu, mari kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababa lis'adatil 'amilin al-mukhlasin fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Jumat pagi Masjid Risalatul Mustaqim rahimakumullah. Pertama, tentu mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala allati ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita mati, setelah kita tertidur. Alhamdulillah, berarti kita masih diberi kesempatan untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan sebagai bekal akhirat kita. Mudah-mudahan setiap amal-amal yang kita kerjakan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, sholawatu wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, seperti biasa setiap Jumat genap kita membaca kitab yang dikarang oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yakni kitab Ad-Da' wad Dawa. Kita masih sampai pada bahasan tentang dampak-dampak perbuatan maksiat. Jadi memang banyak sekali dampak maksiat itu. Apabila tidak segera ditaubati, maka seorang hamba tersebut, seorang pelaku maksiat itu nanti akan menjadi golongan orang-orang yang merugi. Kita sampai pada dampak yang ke-26. Jadi sudah 26 dampak maksiat. Nggih Pak Ari nggih, leres nggih. 26 sampai nanti 51. Sampai 51. Ini kita masih 26. Jadi di inventaris oleh pengarang kitab ini. Jadi maksiat itu akan menyebabkan dampak yang sangat banyak, baik itu dampak lahiriah yang akan merusak fisik maupun yang tidak kalah bahayanya adalah dampak batiniah yang akan merusak rohani, bahkan sampai pada tingkat mematikan hati seseorang, kecuali kalau segera bertaubat. Kalau bertaubat itu memang ditunggu-tunggu oleh Gusti Allah. Allah itu senantiasa membuka lebar-lebar pintu ampunannya.
Baik, kita baca faslun al-ma'asi tukhrijul abda min dairatil ihsan. Ini dampak yang ke-26. Al-ma'asi atau perbuatan-perbuatan maksiat tukhrijul abda akan mengeluarkan seorang hamba itu min dairatil ihsan, dari wilayah ihsan, dari wilayah kebaikan. Wa min uqubatiha annaha tukhrijul abda min dairatil ihsan wa tamna'uhu min sawabil muhsinin. Perbuatan maksiat atau perbuatan dosa itu akan mengeluarkan pelakunya dari perbuatan ihsan. Wa tamna'uhu, serta mencegah dia min sawabil muhsinin, untuk mendapatkan pahala dari melakukan kebaikan-kebaikan atau orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi ihsan itu kebaikan, pelakunya disebut muhsin, jamaknya muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang senang dengan kebaikan. Jadi orang-orang yang hatinya itu dicondongkan kepada kebaikan. Nara. Saya lanjutkan ya. Fa innal ihsan idza basharal qalba mana'ahu anil ma'asi. Sungguh perbuatan ihsan ini, perbuatan senang kepada kebaikan ini, kalau sudah ada dalam hati seseorang hamba, maka niscaya mana'ahu anil ma'asi, ini akan bisa mencegah seorang hamba itu dari perbuatan maksiat. Jadi ihsan itu pengertiannya seperti ini, para jamaah rahimakumullah. Satu ketika dalam hadis itu kan diceritakan, hadisnya ini panjang ya. Nanti bisa jenengan buka dalam kitab kecil yang berjudul Arba'in An-Nawawi. Kitab ini adalah kitab kumpulan-kumpulan hadis yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Itu ada sekitar 42 hadis kalau tidak salah. Satu diantaranya ada satu hadis yang menerangkan ketika itu Rasulullah SAW sedang bersama para sahabat seperti ini. Kemudian beliau didatangi tamu. Yang tamu ini wajahnya putih bersih. Para sahabat tidak pernah tahu siapa dia itu. Nanti ambil hadis ini jenengan. Nggih sik niki nggih. Makin jangan tumbas bukunya. Bukunya tipis, murah nih. Atau kalau belum sempat nggih download di aplikasi ada hadis Arba'in. Itu insya Allah hadis yang kedua kalau tidak salah. Jadi hadisnya berupa cerita. Kemudian orang tadi tiba-tiba langsung maju ke depan, menghampiri Rasulullah SAW, duduk di depan Rasulullah dan menempelkan dengkulnya ini ke dengkul Kanjeng Nabi, menempelkan. Jadi kayak pun akrab aja. Padahal para sahabat mboten nate semerap. Kaget para sahabat, itu apa sih? Nah, kemudian orang tadi bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Dijawab oleh Rasulullah, "Al-iman antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi." Kemudian orang tadi mengatakan, "Sodakta, sampean bener." Niki mari takon dikandani malah benerno. Niki lagi rada greget banget, tiba ngetes ngono lho. Masih takon, niki hukumnya napa? Bar dijawab, "Ya, sampean bener." Ini
Kemudian Rasulullah ditanya lagi, mal Islam, apakah itu Islam? Rasulullah menjawab, al Islam an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam yang 5 itu. Kemudian ditanya tentang ini, mal ihsan, apa itu ihsan? Ihsan itu dijawab oleh Rasulullah, al ihsan anta budawaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Oh, ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Niki mungkin apa mboten? Mboten mungkin. Kecuali besok di akhirat. Besok di akhirat itu orang-orang yang beriman akan diberikan kenikmatan yang luar biasa, bisa menatap langsung Gusti Allah. Wujuhi yauma idzin nadirah, wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nadirah, kepada Tuhannya mereka bisa memandang. Tapi di dunia ini tidak akan bisa, Pak. Jadi Rasulullah menyatakan anta budawaha, beribadahlah kepada Allah. Ini termasuk sholat, ibadah apa saja. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa, dan memang tidak bisa di dunia ini. Nabi Musa mau melihat Gusti Allah, baru melihat cahayanya saja beliau langsung pingsan. Wa kharra Musa sha'iqa, tiba-tiba semaput. Saking agungnya Gusti Allah, saking hinanya kita sebagai seorang hamba. Maka Rasulullah memberikan tuntunan, kalau kamu tidak bisa merasakan melihat Allah dalam ibadahmu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yakinlah bahwa setiap ibadah yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan itu yarak, itu akan disaksikan oleh Allah. Ini saged difahami nggih, simpel kan iki. Ihsan niku gampangane ngeten lho. Ihsan niku tiyang niku rumangsa diawasi kalih Gusti Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu, sesungguhnya Allah itu melihat kita. Jadi CCTV-ne Gusti Allah niku ten pundi-pundi. Ini yang kemudian menyebabkan orang jadi ihsan, jadi baik. Kelampain napa-napa niku mesti tarene niku ten nggene agama. Iki agama oleh apa ora iki? Ora ada garo. Jangankan dari yang haram, dari yang ragu-ragu saja dia mesti akan menahan diri. Itu hebatnya ihsan ini. Karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan melihat dia. Walaupun ngeten niki ada dalam diri setiap orang yang beriman. Di Indonesia saja misalnya, semua yang beragama Islam itu memahami ihsan ini, maka insya Allah kita akan lebih napa nggih. Tapi nggak mungkin kabeh apik kabeh nggih. Kabeh mboten mungkin. Iki jane kembangane donya ngoten niku. Nah, ihsan ini ketika sudah nemplek di hati orang yang beriman, maka dia itu akan otomatis terbentengi dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ada semacam filternya, kerasa, oh iki barang elek. Atine niku mesti mboten remen. Atine itu mesti ndak srek. Berbeda dengan pelaku maksiat yang sudah jadi kebiasaan, maka dia tidak akan merasakan kalau itu maksiat. Sehingga dalam satu hadis atau sebelum itu kita lanjutkan kalimatnya, kita potong sedikit langsung saja bahwa Allah itu ketika menginginkan kebaikan pada seorang hamba, maka pasti Allah itu akan mengokohkan keberadaannya dalam wilayah kebaikan kaum mukminin. Jadi orang itu kalau diberikan
kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tandanya orang ini diberikan kenyamanan, diberikan hati yang lapang untuk berkumpul dengan saudara-saudaranya kaum mukminin yang senang kebaikan-kebaikan. Ini salah satu karunia Gusti Allah. Jadi lek jenengan luwih kerasan kali jamaah masjid timbangane kali jamaah 41, itu berarti ndodoake lek jenengan niku kali Gusti Allah disayangi ngono. Tapi lek luwih kerasan degene siloan remi bota, itu berarti ya sedang jauh dari yang namanya rahmat Allah. Lek diparingi ngaji ngeten betah, ini berarti kita berada dalam wilayah ihsan, wilayah kasih sayangnya Gusti Allah. Nah, apa ndak hebat ini, Pak? Tapi lek ngaji gak patek betah. Sik luwih betah lek cangkruk ten warung kopi. Ya mboten elek kalau mboten ngomong elek, tapi kan kemanfaatane. Masuk anu tok, masuk di warung kopi sing tak bas iku fikih. Wah, ini bagus. Berarti wonten warung kopi syariat. Sing rek kono bahas tafsir. Kan nggih mboten napa-napa. Tafsir yang sini fikih. Tapi selama ini kan belum ada itu. Coba nanti di depan ahli kelas itu kasih warung kopi syariat. Kasih buku-buku, enggak apa-apa. Ini menunjukkan bahwa kita berada dalam wilayah rahmatullah, rahmatnya Gusti Allah. Karena tidak akan mungkin berkumpul dalam diri seorang hamba antara keimanan dengan kemaksiatan. Tidak akan mungkin, Pak. Namanya lengo kali banyu itu tidak akan bisa bersatu. Tidak akan mungkin. Makanya kalau ada pertanyaan, kadang-kadang anak-anak muda itu kan bertanya. Ini biasanya Prof Wahyudi kalau memberikan apa itu motivasi, adakah pacaran yang Islami? Kenapa wonten ngoten? Pacaran yang Islami. Coba yo napa prakteke, Pak, kira-kira? Kenapa? Wianto. Kare lari-lari dijawab nang nggih kecut. Atau napa lek katene gandengan tangan bismillahirrahmanirrahim. Katene napa? Berbuat yang tidak baik, apa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lha iku perbuatan setan kok berlindung pada setan. Tidak akan mungkin bercampur kebaikan itu dengan kejelekan. Nanti kalau ada pacaran yang Islami mesti akan ada nyolong yang Islami. Katanya nyolong sembahyang duha sik. Muga rezekiku saiki lancar. Omahe sepi, oleh akeh. Mosok saged ngoten niku. Tidak ada. Dan ini yang dawuh Kanjeng Nabi, sanes ngarang-ngarang kula niki. Masul-masul kula sampai akan kita bahas agama ngeten niki ndak boleh asbun. Asal bunyi. Ndak boleh ngap. Asal mangap. Ndak boleh asplak. Napa nih? Harus ada dasarnya. Jadi asbun itu asal bunyi loh nggih. Sanes asad bunder. Asad niku jeneng kula, asbun apa asad bunder. Niki Kanjeng Nabi dawuh hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nanti bisa jenengan buka dalam Sahih Bukhari nomor hadis 86 dan Sahih Muslim nomor hadis 57. Lek mboten gadah kitabe nyilih cak war kandel wonten niku. Nah, di situ ada itu. Itu kitab hadis itu. Sing kandel niku lho. Nah, ini ada ini hadis ini. Jangan lah mboten gadah kitabe ini. Make meguru. Rasulullah dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'minun. Nah, ini. La yasni zani, tidak akan berzina seseorang itu. Hina yasni, yang ketika dia itu berzina wa huwa mu'minun, sedangkan ketika itu dia punya iman. Artinya apa Bapak Ibu? Orang itu kalau sudah berzina berarti ketika itu imannya lepas. Ini yang tahu Kanjeng Nabi.
Wong lek sik duwe iman, gak akan mungkin mau berzina. La yasni zani hina yasni wa huwa mu'minun. Wala yashribul khamra hina yashribuha wa huwa mu'minun. Dan tidak akan mabuk seorang pemabuk ketika ia sedang dalam keadaan beriman. Artinya orang mabuk itu ya sudah lepas imannya. Masih mek titik tok, masih mek nilai tok. Iya. Wong niki mboten kena dinyang kok. Kadang-kadang kan wonten sing kenyang. Lek titik sak men tok kan gak mabuk, ora apa-apa, gaya anget-angetan tok. Rasulullah bersabda, "Ma askara kasiruhu faqaliluhu haramun." Oh, lah kok pun anu alarme. Kan niku. Alarm sudah tiba ini. Alarmnya Kak Toan datang pengajian buyar. Wala yantahibu nuhbatan data syarafin yarfa'u ilaihi fiha nas absarahum. Dan tidaklah dalam keadaan beriman seseorang yang merampas suatu barang yang tinggi nilainya. Artinya ini perampas. Sehingga Rasulullah kemudian di akhir hadis ini mengingatkan, fa iyyakum hati-hatilah kamu. Hati-hatilah kamu. Wat taubatu ma'rudatun ba'du. Dan sesungguhnya taubat itu masih dapat dilakukan setelahnya. Artinya Rasulullah mengingatkan, ojo diterus-terusno ya kelakuan ngono-ngono itu. Karena itu akan menyebabkan iman seseorang itu lepas. Ini walaupun hanya sementara, tetapi tidak akan mungkin bersatu antara keimanan dengan kemaksiatan di dalam diri seorang hamba. Sehingga ketika orang itu melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tadi, apakah berzina, apakah mencuri, apakah mabuk, ketika itulah mereka berada di luar dairatul ihsan, di luar wilayah ihsan, di luar wilayah kebaikan, di luar wilayah kasih sayang Gusti Allah. Sebelum dia itu taubat. Jadi masih ada kesempatan taubat sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Jadi batasnya taubat ini mulai pun yugharghir bahasa hadisnya. Inna waha yakbalu taubatan abdi man lam yugharghir. Sesungguhnya Allah itu masih akan menerima dan membuka pintu taubat seorang hamba sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Lek pun temriki kayak taubat ya sudah tertutup. Seperti taubatnya Fir'aun. Fir'aun itu kan wis megap-megap ke dalam segara. Kait taubat. Aku percaya nang pangerane Musa. Jare malaikat Israil tambah didelep-delepno ngene ngomong. Lho nggih nalikane ten donya gaya kok niku. Ana rabbukumul a'la. Ya aku iki pangeran. Itu kan ngoten diabadikan dalam Quran niku. Ada nih, Pak. Tapi begitu ditenggelamkan di tengah lautan wis megap-megap, niku sik dereng tobat, wis karek sak menten iki lho. Ya wis aku percaya lek ngene iki, jare Israil. Ngomong apa le? Dan kemudian Allah menyatakan fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini aku selamatkan jasadmu Fir'aun supaya jadi contoh bagi orang-orang yang sesudah kamu. Akhirnya sampai hari ini, Pak. Memang itu sudah di nas dalam Al-Qur'an. Jasadnya Fir'aun ini tidak akan hancur. Didamel napa? Damel contoh. Orang yang sesudahnya iki lho wong sing biyen nalika uripe al kemlindi wal meteseku, al mokong wal sombong. Saiki nggih mek ngoten niku tok. Ada Pak sampai sekarang. Taruh di Museum Piramid Mesir sana. Kapan-kapan kita rekreasi ke sana. Murah Pak tiketnya, hanya kalau kurs rupiah itu 100.000.
tambah biaya pesawat 15 juta. Oleh mboten numpak pesawat numpak napa wonten Mesir. Biar kita tahu oh iki lho blegere biyen wong sing musuh Nabi Musa. Firaun itu kan sak greget-gregetno tiyang. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa tobat itu akan mendekatkan kita kepada rahmat Allah. Mari kita senantiasa ya paling tidak dalam satu hari itu 100 kali lah. Rasulullah aja yang sudah dijamin tidak punya dosa itu wa inni atubu ilallahi fi yaumin mi'ata marrah. Tidak kurang 100 kali aku bertobat. Kanjeng Nabi loh nih, kelasnya Kanjeng Nabi. Sing pun diampuni dosane kali Gusti Allah. Waduh Pak, kalau kali Kanjeng Nabi niki, kalau kali jenengan niku lho, lek dibandingkan Kanjeng Nabi, bedanya itu hanya sedikit, Pak. Kalau Nabi sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Kan bedanya sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit tidur, Pak. Kalau kalian jenengan sedikit-sedikit tidur. Mari mangan arek ngono yang nglentru. Itu bedanya. Rasulullah itu kalau bangun malam, waduh, enggak usah diceritakan ya. Nah, kalau Aisyah itu menceritakan, satu ketika saya mau tidur, saya lihat suami saya Rasulullah masih sholat malam. Itu ya sekitar jam 8, jam 9 lah. Wong tiang mapan turu. Sepertiga pertengahan malam saya terbangun sekitar jam 12 lah. Saya lihat suami saya Rasulullah masih juga tertidur. Ini pernah saya sampaikan hadis ini, masyhur hadis ini. Sepertiga malam yang terakhir sekitar jam 2, jam setengah 3 saya terbangun. Saya lihat suami saya masih sholat juga. Hebat dengan Nabi. Sampai dikatakan hatta tawaromat qadamahu min qiyamil lail. Kakinya bengkak Rasulullah itu gara-gara panjangnya sholat malam beliau. Lek kula kali jenengan abu gara-gara asam urat. Nggih padha kan, padha abuhe. Lek Kanjeng Nabi krana salate dawa, umate krana asam urat. Sampai Aisyah itu bertanya, "Ya Rasulullah, limadza tasna'u hada wa qad ghafara wa laka liyaghfira laka wa ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar?" Jawabane dua, napa pertanyaane dawa. Biasa kan ibu-ibu lek tahunan dawa. Lek bapak-bapak kan simpel. Itu bedanya bapak-bapak dengan ibu-ibu. Lek bapak-bapak itu praktis, ekonomis. Lek ibu-ibu mesti kepo. Coba nyelek ana jajan suguhan, apa sih diurus? Iki jajan ta, iki jajan iki tuku dhewe apa gawe dhewe. Tuku apa gawe dhewe apa tuku. Sak kilo pira? Bahan iki beras apa ketan? Ndek iki kok enak. Niku lek ibu-ibu, lek bapak mboten ngurus. Batu kuda ini sing penting rasane. Aisyah itu bertanya, "Ya Rasulullah, limadza tasna'u hada wa qad ghafara wa laka liyaghfira laka wa ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Paham iki? Kok mantuk-mantuk. Setengah 6 buyar nggih. Alarm pun dugi ket mangan. Sing gare pengajian buyar ngene iki. Si teko pengajian buyar. Langsung acara inti ramah. Ya Rasulullah, kenapa Anda itu kalau beribadah kok sampai segitunya kalau bahasa sekarang? Padahal jenengan ini kan pun angsal jaminan ampun dari Gusti Allah. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan liyaghfira laka wa ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Surat napa niku? Surat Al-Fat kalau tidak salah. Itu yang dimaksud adalah Rasulullah. Muhammad, dosamu yang terdahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang, jikalau memang ada, semua aku ampuni. Jadi satu-satunya manusia yang dapat jaminan ampun dari Allah, Rasulullah. Tapi sungguh pun demikian, angsal jaminan ampun, ibadahnya masih kayak begitu. Apa jawab Rasulullah? Ya Aisyah, jawaban beliau itu simpel. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Aisyah, aku ki seneng dadi kawulane pangeran sing pinter matur suwun nang Gusti. Semakin aku diampuni, semakin aku
mempeng oleh ibadah. Lek kalau kalian jenengan asal fasilitas ngoten kira-kira napa? Semakin santai ae wis oleh free pass. Itulah Rasulullah mencontohkan kepada kita betapa ketika kita itu sudah membersihkan hati kita dari kemaksiatan, maka kita itu akan berada di wilayah kebaikan-kebaikan. Kita akan dituntun oleh Allah Ta'ala untuk senang melakukan kebaikan-kebaikan. Kita akan berada di dalam jamaatul muslimin, jamaahnya orang-orang yang beriman. Jadi diberi milih lingkungan yang sholih. Bukankah ini termasuk salah satu di antara kenikmatan dunia? Karena kalau kita itu sudah senang berkumpul dengan orang-orang sholih, itu berarti kita memasukkan diri kita ke dalam wilayah ihsan. Maka sampai dalam puji-pujian itu kan wong kang soleh kumpul. Karena orang itu kalau sudah berkumpul dengan orang-orang yang sholih, nanti insya Allah persaudaraan itu akan berlanjut sampai di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masuk surga itu nanti akan berombong-rombongan. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Walaupun tidak banyak ngajinya, tetapi ya yang sedikit ini bisa menjadi sebuah tambahan keimanan, motivasi keimanan, sehingga kita akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di atas jalan kebenaran. Mungkin itu Bapak Ibu nggih. Oke. Saya tertarik itu bahwa Rasulullah itu mulai sholat itu jam 9, jam 10 tengah malam masih juga belum tidur Aisyah. Terus sampai jam 3 harus sholat tahajud. Padahal kalau kita tahu bahwa bukan sahnya ya bahwa syarat untuk sholat tahajud itu adalah tidur dulu. Apakah Rasulullah itu semalaman itu tidak tidur? Iya. Ya. Iya. Terima kasih. Iya. Jadi memang Rasulullah itu selain beliau adalah Rasul, beliau juga punya sifat-sifat basyariah, sifat-sifat manusiawi. Beliau juga tidur. Dan Rasulullah itu mengajarkan mengawalkan tidur malam. Maka tadi saya katakan itu jam itu perkiraan. Tapi yang jelas setelah Isya beliau itu tidak senang kalau ada kegiatan apa-apa. Beliau istirahat. Tujuannya itu tadi untuk mengisi malam-malam beliau dengan memperbanyak sholat. Kalau tidur jelas tidur, karena hanya Allah lah yang la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah yang tidak tidur. Demikian Pak. Jadi teknisnya wallahu a'lam. Tapi hadis menyatakan Rasulullah itu maksudnya mengisi malam-malam beliau dengan sholat malam. Tetapi beliau juga tidur. Begitu ya. Jadi mungkin setelah Isya awal-awal waktu itu beliau tidur dulu barang 1 atau 2 jam. Nggih pun dipadakan sarene Kanjeng Nabi niku nggih titik wonten cukup. Bahkan Rasulullah itu dalam tidur beliau ingat Allah gitu. Tidak pernah terlepas. Begitu Pak. Bukan terus berarti semalam penuh kita sholat terus ya enggak kuat Pak kita Pak. Dan Rasulullah juga bahwa beliau adalah basyarun mislukum, manusia secara fisik seperti kita, punya hak-hak untuk tubuhnya, untuk tidur. Beliau juga dahar, beliau juga ngunjuk. Tetapi gini kok tidak sama kualitasnya. Kok dikai gambaran Kanjeng Nabi itu batu permata, antok niki watu gagal. Podo-podo watunya tapi nilainya tidak sama. Jadi begitu Pak nggih. Gitu. Jadi kita tidak bisa membayangkan masuk satu malam penuh. Jelas tidak, karena beliau juga punya sifat-sifat basyariah. Tetapi yang jelas intinya itu tadi saya katakan kan perkiraannya sekitar itulah. Mungkin kalau jam 7:30 itu beliau sudah ya istirahat dulu. Nanti jam 9, setengah 9 terbangun lagi. Begitu. Ya, karena kalau saya pernah baca itu sholat tahajud itu setelah tidur. Iya, karena apa? Karena antara jam 8 kenapa sih kita itu tidur harus sampai jam 12 atau jam 1. Kalau menurut ilmu kesehatan itu yang pernah saya adalah kalau kita tidur jam sekian sampai jam sekian itu ada zat-zat yang memang itu kita harus tidur. Kenapa kita harus bangun jam 1, 2, 3 dan itu memang ada zat-zat yang memang harus
diperlukan kita tuh sholat. Oke. Ya, itulah matchingnya ya, setelah ajaran Islam ini digabung dengan medis. Tetapi sekali lagi, kalau Rasulullah itu tidak bisa. Kemudian kita, ya beliau manusia. Tadi itu loh gambarannya, podo-podo waktunya tidak akan sama. Okay? Mungkin medis telah meneliti seperti itu. Iya, ini istilahnya itu sesuai dengan kualitas manusianya itu masing-masing. Okay? Demikian, okay? Sudah 5:30 nanti setelah adem. Wa a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkas hidup kita ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan semua yang benar jadi hidayah, karena semua yang benar dari Allah, dan yang salah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minna wa wafatun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum